Oke, jadi apa itu database dan komponen utamanya? Kalau misalkan dilihat dari definisi database sendiri, itu merupakan suatu kumpulan data yang terorganisir, disimpan, dan diakses di dalam komputer. Karena database yang kita bahas ini bukan data yang sifatnya physically atau kumpulan data dokumen yang ya kita bisa sebut saja sebagai kumpulan data juga. Tapi di sini memang masuk ke dalam kategori penyimpanan data secara elektronik, yaitu database. Nah, ada istilah lain juga yaitu DBMS yang merupakan singkatan dari Data Management System, yang merupakan suatu software yang digunakan oleh end user untuk mengolah data yang ada di dalam komputer tersebut, atau bagaimana kita akan menyimpan data di dalam komputer atau kita mengambil data dari komputer maksudnya. Dan kadang database juga disebut untuk merujuk ke suatu DBMS yang mungkin kita kenal seperti MySQL, MariaDB, SQL Server, Postgre, MongoDB, dan lainnya. Jadi sebenarnya itu kita sebut sebagai DBMS, tapi secara singkat kita bisa saja panggil masing-masing DBMS tersebut menjadi database. Tapi sebenarnya itu DBMS. Komponen utamanya apa aja sih? Ada tabel, terus ada kolom dan field tentu saja di dalam tabel. Kemudian ada baris atau record dari masing-masing datanya. Kemudian ada tipe data juga. Jadi data yang kita simpan di dalam database ini memiliki berbagai jenis data. Dan kemudian ada istilahnya query. Apa sih masing-masing komponen ini? Kita bisa gambarkan seperti ini. Kalau database itu suatu kumpulan tabel, di mana tabel ini kita bisa gambarkan juga seperti rak buku di dalam perpustakaan, di mana tabel ini bisa jadi berelasi dengan tabel lainnya, kemudian bisa saling merujuk dan memiliki struktur yang rapi atau memiliki tipe data atau kategori dari kumpulan buku tersebut kalau misalnya kita asumsikan sebagai perpustakaan. Contoh, teman-teman bisa melihat di sini ada tabel customer, ada tabel manufaktur, produk, dan lainnya, dan masing-masing tabel ini memiliki struktur atau isi yang berbeda-beda, tapi masing-masing tabelnya bisa saling terhubung. Kita bisa tarik garis dari masing-masing tabel yang artinya kumpulan tabel yang ada di dalam database ini bisa jadi saling terhubung dan melengkapi satu sama lain untuk kita bisa proses datanya. Kemudian ada kolom dan field. Nah, kalau tadi kita bahas soal tabelnya, di sini kita masuk ke dalam komponen dari tabelnya. Tentu saja ada kolom atau field. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat gambaran mana itu kolom, mana itu tabel yang bisa berelasi, dan terdapat data, row, dan tipe data. Dan bisa teman-teman lihat di sini juga kita menjelaskan ada row dan primary key adalah salah satu tipe data. Jadi kalau misalnya kita bilang baris atau record itu merupakan suatu kumpulan data yang kita simpan di dalam suatu tabel. Dan masing-masing baris ini kita sebut sebagai data lengkap dari suatu tabel. Karena memang suatu baris data ini minimalnya kita memiliki data dari masing-masing kolom, atau memang dari setiap kolom ini kita memiliki seluruh datanya, kayak ada nick, nama, tanggal lahir, jenis kelamin di sini untuk tabel karyawan contohnya, dan berbagai jenis tabel yang bisa berisikan record tertentu yang tentu saja memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, tadi juga kita sebut ada tipe data. Di masing-masing tabel pada kolom-kolom tertentu mungkin kita menyimpan berbagai jenis tipe data. Semisal untuk nama, karena secara umum kita akan diberi nama dengan format alfabet tanpa numerik. Jadi kita bisa gunakan varchar atau char yang memiliki panjang data terbatas, atau kita bisa tentukan panjang datanya. Di sini juga teman-teman bisa melihat terdapat gambar beberapa kolom dengan menggunakan tipe data varchar. Ada juga integer, ada juga float, double untuk pengolahan angka,
Kemudian ada tipe data teks kalau misalkan kita ingin buat suatu data berita yang badan beritanya tentu saja banyak sekali, karena untuk varchar sendiri maksimalnya 255 karakter, sedangkan untuk berita tidak mungkin untuk segitu karakternya. Jadi kita bisa tambahkan dengan tipe data teks, dan masih banyak lagi tipe data yang bisa kita gunakan yang nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya query, di mana query ini merupakan bahasa, bisa kita bilang sebagai bahasa, di mana bahasa yang kita gunakan itu menggunakan structure query language yang merupakan bahasa standar dalam database. Jadi SQL ini merupakan bahasa yang memudahkan untuk mengolah data yang ada di dalam database. Dan di dalam SQL sendiri itu terdapat berbagai macam jenis perintah atau SQL atau language. Ada DML, DDL, DCL, dan TCL. Untuk lebih lengkapnya, apa sih masing-masing dari query tersebut? Kita lihat di video selanjutnya.